Halo Sobat Zona, bertemu dengan Mimin di program Sobat Zona Harus Tahu. Nah, kali ini Mimin akan menjabarkan topik menarik yang relate dengan mahasiswa. Kira-kira apa ya? Di video ini, Mimin masih membahas seputar skripsi. Tapi bahasan kita kali ini berbeda loh. Sebelumnya, adakah yang sudah melihat video kita seputar fakta unik, manfaat, dan asal-usul skripsi? Kalau sudah, pas banget nih, karena Mimin kali ini membawakan topik yang relate dengan video kita kemarin. Topik kita kali ini yaitu apakah skripsi ada penggantinya ya? Lalu kampus mana saja yang sudah menerapkan? Yuk simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke topik, apakah Sobat Zona tahu definisi dari skripsi? Jangan-jangan belum tahu lagi. Menurut Dr. Andes Jarwanto 1992, skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana atau S1, di mana hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer atau analisis data sekunder. Lalu, apakah skripsi itu sama dengan tugas akhir? Jangan-jangan isinya sama dengan nama yang berbeda? Atau sama aja ya? Jangan salah ya sob. Walaupun kelihatannya sama, ternyata ada sedikit perbedaan antara skripsi dan tugas akhir loh. Jangan sampai nanti salah ya. Kira-kira apa saja perbedaan keduanya? Nah, yang membedakan adalah skripsi diartikan sebagai karya ilmiah untuk syarat kelulusan mahasiswa strata 1 atau S1. Sedangkan tugas akhir atau TA sebagai syarat lulus diploma D3 atau D4. Selanjutnya, skripsi biasanya berisi penelitian ilmiah yang berdasarkan informasi dari buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, seminar, atau keadaan lapangan maupun referensi lainnya. Sedangkan tugas akhir atau TA biasanya lebih mengangkat masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia kerja. Entah itu membuat alat atau prototipe, ataupun mengangkat penelitian dari hasil kerja praktik lapangan atau magang yang dijadikan karya ilmiah. Lantas, di zaman sekarang ini, apakah harus skripsi saja yang menjadi bahan kelulusan? Sudah tidak lagi ya sob. Bagi mahasiswa yang keberatan dalam menyusun skripsi, beruntungnya karena masa sekarang beberapa universitas telah mengaplikasikan karya lainnya sebagai pengganti skripsi. Walaupun ada juga universitas lain yang tetap mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan. Padahal, skripsi bukanlah satu-satunya tolak ukur lulus tidaknya seorang mahasiswa. Pada awal COVID-19 di tahun 2020 lalu, terdapat petisi yang merujuk ke Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi atau Kemenristekdikti untuk menghapuskan kegiatan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa tingkat strata 1 atau sarjana. Namun, hal ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik dari mahasiswa, dosen maupun kampus itu sendiri. Bahkan, mahasiswa menyebutkan lebih baik menghapuskan uang kuliah tunggal atau UKT daripada harus menghapus skripsi. Lalu, apakah karya selain skripsi bisa digunakan sebagai kelulusan? Kalau bisa, kira-kira apa saja ya? Universitas mana saja yang sudah menerapkan? Cara pertama adalah menjadi sang juara di ajang bergengsi para mahasiswa, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. PIMNAS merupakan event resmi tahunan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang penalaran untuk memperlombakan karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Event ini merupakan salah satu penjabaran dari program Pusat Prestasi Nasional untuk menciptakan iklim akademis yang kompetitif di kalangan mahasiswa Indonesia. PIMNAS sebagai program pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa. Diikuti oleh mahasiswa atau kelompok tim program kreativitas mahasiswa atau PKM. Benefit yang didapatkan setelah menjuarai PIMNAS yaitu kalian bebas skripsi, mendapat uang pendidikan, bahkan sampai tawaran beasiswa S2 loh. Tiket bebas skripsi dengan modal PIMNAS telah berlaku di beberapa kampus berikut. Yang pertama yaitu Undip. Melansir dari kampusundip.com, Rektor Undip Profesor Yos Johan Utama memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang lolos ke ajang PIMNAS dengan berhak untuk tidak membuat skripsi atau bisa lulus melalui jalur non-skripsi. Yang kedua yaitu UNESA. Menurut Rektor UNESA,
Insentif bagi mahasiswa yang ikut PKM dan lolos di PIMNAS tidak perlu memikirkan skripsi. Yang ketiga ada UNS. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNS, Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, menjelaskan bahwa proposal PKM yang lolos PIMNAS akan diberi nilai A dan tanpa diuji sehingga mahasiswa tidak perlu mengikuti skripsi. Selanjutnya ada UB atau Universitas Brawijaya. Aldo, sang juara 1 Hasanuddin Scientific Fair atau HSF 2019, menjelaskan bahwa ada salah satu tiket bagi mahasiswa untuk bisa bebas sidang skripsi, antara lain meraih juara 1 pada kompetisi tingkat nasional, meraih juara 1, 2, atau 3 pada kompetisi tingkat internasional, dan lolos pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Cara kedua yaitu melalui publikasi karya ilmiah. Karya ilmiah atau yang kita kenal sebagai artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan audiens khusus antara lain mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan sebuah media komunikasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan untuk menyampaikan hasil kajian ilmu atau penelitian. Namun, maksud dari karya ilmiah pengganti skripsi adalah mahasiswa terlebih dahulu melakukan riset dengan tingkatan level setara skripsi dan nilainya sudah nasional maupun internasional. Adapun universitas yang sudah menerapkan di antaranya, yang pertama UMM. 3 orang mahasiswa UMM dinyatakan bisa lulus tanpa mengerjakan skripsi dari program studi manajemen yang mereka tempuh. Hal ini dikarenakan mereka mampu mempublikasikan karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan tersebut, di mana mereka berhasil menerbitkan karya mereka pada jurnal Science and Technology Index atau SINTA 2. Yang kedua ada UMS. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bisa lulus tanpa melalui ujian skripsi. Kelulusan mereka melalui publikasi bereputasi terindeks Scopus dan Web of Science atau WOS. Yang ketiga ada Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksha. Peraturan yang berlaku di Undiksha menyebutkan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studi tanpa membuat skripsi jika mampu mempublikasikan sebuah jurnal SINTA 2. Cara yang ketiga yaitu karya non-ilmiah. Sudah adakah kampus yang menerapkan ini? Mari kita simak. Wawasan mahasiswa selama menempuh studi perguruan tinggi tidak serta-merta dapat diukur hanya dengan skripsi. Sedangkan pengetahuan mahasiswa yang kini makin luas dan perkembangan pola pikir mahasiswa yang makin maju dan kreatif. Terobosan ini menjadi hal baru yang diungkapkan oleh Rektor Muda Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Risa Santoso. Beliau berkata untuk menggantikan skripsi di beberapa jurusan dengan proyek maupun program yang dibuat oleh mahasiswa. Serupa juga dengan YouTuber ternama yaitu Bayu Eko Muktito atau yang biasa kita kenal dengan Bayuskak, alumni mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ia dinyatakan lulus dengan pertimbangan karyanya yaitu film yang berjudul Yowis Band. Dalam film tersebut, Bayu merangkap sebagai penulis, sutradara, sekaligus pemain. Karya pemuda multitalenta tersebut sukses mengangkat bahasa daerah dengan jumlah penonton 935.000, bahkan diapresiasi oleh Presiden. UM kemudian mengapresiasi kerja kerasnya sebagai prestasi yang gemilang dan diluluskan tanpa skripsi. Berdasarkan riset Mimin, berikut beberapa pendapat pro maupun kontra terkait pengganti skripsi dari para mahasiswa. Menarik banget ya. Apakah kalian tim yang setuju jika skripsi dihapus atau diganti?
Atau kalian tim kontra dan nggak mau kalau skripsinya tergantikan? Terlepas dari itu, Mimin cuma mau bilang semangat kuliah ya. Itulah tadi bahasan kita seputar pengganti skripsi dan kampus yang menerapkan. Kira-kira kita bahas apa lagi ya topik berikutnya? Kalian juga boleh kok komen di bawah topik apa yang harus Mimin ulas. Sampai jumpa lagi di Sobat Zona Harus Tahu topik selanjutnya. See ya!